Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya dari kelas 3E PGSD. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari uji Paired sampel t-test itu sendiri. Nah, di sini uji Paired sampel t-test itu sendiri atau uji sampel berpasangan itu merupakan uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara dua sampel yang saling berpasangan ataupun berhubungan. Nah, kemudian uji Paired sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga sebelum menggunakan uji ini, data terlebih dahulu dipastikan harus normal. Karena jika data tidak normal, maka alternatifnya bisa menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji. Nah, kemudian kita lanjut pada dasar pengambilan dari keputusan dari uji Paired sampel t-test itu sendiri. Nah, di sini yang pertama, jika nilai signifikansi Toutailet kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kemudian kita lanjut pada apa sebenarnya H0 dan H itu sendiri. Nah, di sini H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, HA adalah perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, kita masuk pada contoh kasus. Nah, di sini yang pertama, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD Negeri Tumapel tahun 2019. Nah, kita bisa mengambil contoh ini, pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD Negeri Tumapel tahun 2019. Nah, di sini kita bisa lihat langkah-langkah. Di sini yang pertama adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut. Guru melakukan 2 kali tes dengan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, di sini yang tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran di kelas diterapkan. Nah, di sini namanya pretest. Nah, yang kedua adalah dilakukan setelah strategi pembelajaran di kelas diterapkan, atau namanya itu post-test. Nah, selanjutnya ini dua hasil belajar inilah yang disebut sebagai sampel berpasangan. Nah, di sini contoh hasil ada pretest dan juga post-test, terbagi menjadi 2. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung masuk pada Excel. Di sini saya sudah membagi 2 data. Di sini ada pre-test dan post-test. Nah, di sini kita akan salin ke dalam aplikasi IBM. Nah, di sini kita masuk pada menu variable view. Nah, di sini kita ketik pre-test. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita enter post-test. Kita enter. Nah, di sini angka 2-nya kita ganti menjadi 0. Nah, kita kembali ke data view. Kemudian kita salin data yang ada di Excel tadi.
Nah, data yang ada kita salin, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita masuk pada menu paste test. Nah, setelah kita salin, cara untuk mencari uji file t-test itu sendiri adalah dengan cara analis. Kita klik menu analis, kemudian kita compartments, kemudian di sini ada pirate sample test. Nah, di sini kita akan bagi menjadi dua variabel. Di sini ada pretest dan posttest. Kita untuk memasukkannya ke dalam tabel kita klik. Nah, kita klik juga. Kita klik posttest, kemudian kita pastikan bahwasannya apakah sudah sesuai atau belum. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita tunggu hasilnya. Di sini sudah ada hasil dari pirate sample t-test itu sendiri. Nah, yang kita lihat di sini adalah pirate sample statistik. Nah, di sini yang kita lihat di sini rata-ratanya adalah 50,17. Nah, kemudian posttest itu sendiri 77,07. Nah, di sini kita dapat menjelaskan ya, dalam uji pretest maupun posttest itu sendiri, nilai rata-rata dari kelompok ataupun siswa itu sendiri meningkat pada saat dilaksanakan strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk pada pirate sample test itu sendiri. Nah, kita kembali pada menu yang tadi. Untuk dasarnya pengambilan keputusan. Nah, kita baca kembali. Jika nilai signifikansi total kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, jika nilai signifikansi total lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, selanjutnya kita kembali ke pretest tadi. Nah, kita lihat pada tabel pirate sample test ini, yang kita lihat di sini adalah pretest dan juga posttest itu sendiri. Nah, kemudian kita ke signifikansi total. Nah, apabila total kurang dari 0,5, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwasanya nilai signifikansi total ini adalah 0, maka nilai HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kita kembali pada menu yang tadi. Di sini HA adalah menyimpulkan bahwa perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest yang artinya ada pengaruh strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Karena tadi kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO itu ditolak. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Inilah penjelasan saya mengenai uji independen sampel t-test. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.